Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean and Wiz got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laili Dewi Stenengrum dari kelas MPI 4B dengan NIM 1860207220075 akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Inovasi Pendidikan. Inovasi teknologi pembelajaran berbasis digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita mengakses dan memperoleh pendidikan. Ada beberapa inovasi utama. Yang pertama yakni platform pembelajaran daring atau online learning platforms. Contohnya seperti Coursera. Manfaatnya adalah akses ke kursus dari universitas terkemuka dan pelatihan keterampilan dari instruktur ahli secara global. Yang kedua ada aplikasi pembelajaran seluler. Contohnya seperti Duolingo. Manfaatnya, kemampuan belajar kapan saja dan di mana saja melalui perangkat seluler. Kemudian yang ketiga ada pembelajaran berbasis game atau gamification. Contohnya seperti Quizzes. Manfaatnya meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa melalui elemen permainan dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat ada realitas virtual dan augmented reality. Contohnya seperti Google. Manfaatnya adalah memberikan pengalaman belajar yang imersif dan interaktif, seperti simulasi laboratorium atau tur virtual. Kemudian yang kelima ada kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin, atau bisa disebut dengan AI. Contohnya seperti sistem tutor cerdas. Manfaatnya personalisasi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa dan memberikan umpan balik instan. Kemudian yang keenam ada learning management system. Contohnya seperti Canvas, Blackboard, dan Moodle. Manfaatnya yaitu mengelola, mendokumentasikan, melacak, dan melaporkan kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh yakni konten pembelajaran digital. Contohnya seperti video pembelajaran. Untuk manfaatnya yakni akses ke materi belajar yang bervariasi dan interaktif. Untuk yang kedelapan yakni kolaborasi online. Contohnya seperti Google Classroom, Microsoft Teams. Nah, untuk manfaatnya memfasilitasi kerja kelompok dan komunikasi antara siswa dan guru secara real time. Yang kesembilan ada adaptive learning technologies. Contohnya seperti Dreambooks, Smart Parrow. Untuk manfaatnya, menyesuaikan konten pembelajaran berdasarkan kemampuan dan kemajuan siswa. Nah, inovasi-inovasi ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih fleksibel, personal, dan efektif. Mereka memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Baik, untuk sekarang saya akan memaparkan tentang inovasi teknologi pembelajaran berbasis digital. Definisi inovasi pembelajaran. Inovasi didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas menciptakan produk-produk material atau produk-produk intelektual untuk peradaban dan kemajuan masyarakat. Inovasi terkadang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru atau hanya mengubah sesuatu yang sudah ada menjadi tampak baru. Hitcher membuktikan bahwa anggapan bahwa inovasi merupakan seni adalah keliru. Inovasi bukanlah seni, melainkan sains yang dapat dipelajari.
Pembelajaran sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan peserta didik yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran secara aktif, efektif, dan inovatif. Pembelajaran merupakan sesuatu yang kompleks, artinya segala sesuatu yang terjadi pada proses pembelajaran harus merupakan sesuatu yang sangat berarti, baik ucapan, pikiran, maupun tindakan. Baik, selanjutnya yakni urgensi teknologi digital dalam pendidikan. Memasuki abad baru, pembelajar akan menghadapi resiko yang lebih banyak dan situasi yang penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, dibutuhkan pengetahuan yang lebih banyak dalam menguasai keterampilan dibandingkan generasi sebelumnya. Semakin luasnya kemajuan di bidang teknologi, maka pengajar dituntut untuk mengembangkan berbagai macam media pembelajaran. Salah satunya adalah perkembangan teknologi komputer dan gawai. Perkembangan teknologi komputer dapat digunakan untuk membantu dalam pembuatan media pembelajaran, sedangkan gawai dapat digunakan untuk membantu dalam penerapan dari media pembelajaran tersebut. Beberapa urgensi digitalisasi pendidikan. Yang pertama ada kebutuhan ilmu yang meningkat. Digitalisasi pendidikan menjadi solusi yang ampuh terhadap pendidikan yang mempunyai keterbatasan ruang untuk menyimpan arsipnya. Selain itu, di era digitalisasi yang semakin meningkat seiring berkembangnya kebutuhan peserta didik terhadap informasi yang tersedia. Yang kedua, ada meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Pemanfaatan teknologi informasi dan perangkat lunak pendidikan yang interaktif disajikan dalam digitalisasi sekolah. Yang ketiga, ada menunjang program pemerintah Merdeka Belajar. Seiring bergantinya zaman, teknologi semakin berkembang. Segala hal yang dilakukan semua berhubungan dengan teknologi. Selanjutnya, yakni model pembelajaran era digital. Inovasi pembelajaran di era digital saat ini menjadi keharusan untuk setiap lembaga pendidikan. Metode-metode lama atau konvensional sedikit banyak sudah mulai ditinggalkan, meskipun sebagian masih ada yang mempertahankan cara-cara lama dan tetap mengikuti cara baru sebagai penyesuaian di lembaga pendidikan karena tuntutan zaman. Ada beberapa contoh model pembelajaran di era digital saat ini. Yang pertama ada blended learning. Blended learning merupakan pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran yang berbeda, serta ditemukan pada komunikasi terbuka di antara seluruh bagian yang terlibat dengan pelatihan. Sedangkan untuk keuntungan dari penggunaan blended learning ini adalah sebagai sebuah kombinasi pengajaran face-to-face atau langsung dan pengajaran online. Yang kedua ada distant learning, yakni pendidikan jarak jauh. E-learning dalam pendidikan jarak jauh merupakan suatu bentuk konsekuensi logis, karena keterpisahan jarak dan waktu antara peserta belajar dan penyelenggara pembelajaran, maka mutlak diperlukan pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang ketiga ada mobile learning, adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dan perangkat mobile. Dalam hal ini, perangkat tersebut dapat berupa PDA, telepon seluler, laptop, tablet PC, dan sebagainya. Dengan mobile learning, penggunaan dapat mengakses konten pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Yang keempat ada virtual learning environment. Adalah sebuah platform berbasis web untuk pembelajaran dalam aspek digital yang biasa dipakai oleh beberapa institusi pendidikan. Siswa dapat mendiskusikan tentang ujian, laporan laboratorium, poster kuliah, bantuan teknis dengan mendownload bahan-bahan. Evaluasi penggunaan virtual ruang sumber daya ini dilakukan dengan survei, kelompok fokus, dan online bentuk umpan balik. Selanjutnya yakni pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Meningkatnya teknologi di era globalisasi yang serba modern ini bisa kita terapkan pada dunia pendidikan sebagai fasilitas lebih dan serba canggih untuk memperlancar proses pembelajaran yang disampaikan. Manfaat dari teknologi dalam pendidikan ini ada beberapa. Yang pertama, meningkatkan minat belajar peserta didik. Yang kedua, menambah informasi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan belajar. Yang keempat, materi lebih menarik. Dan yang terakhir, memudahkan proses pembelajaran. Kesimpulan tentang inovasi teknologi pembelajaran berbasis digital adalah bahwa teknologi telah membuka peluang baru dalam dunia pendidikan. Ada beberapa poin yang dapat diambil sebagai kesimpulan.
Yang pertama ada personalisasi pembelajaran. Teknologi memungkinkan pendekatan pembelajaran yang lebih personal. Guru dapat mengadaptasi metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan individu siswa, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua ada akses materi. Siswa dapat mengakses berbagai materi pembelajaran secara online, buku digital, video, dan sumber daya lainnya dapat diakses dengan mudah, memperkaya pengalaman belajar. Yang ketiga ada interaktivitas. Inovasi teknologi memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif. Siswa dapat berpartisipasi dalam diskusi online, kuis interaktif, dan proyek kolaboratif. Kemudian yang keempat ada pelatihan guru. Teknologi memfasilitasi pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru. Mereka dapat mengikuti kursus online, mengikuti webinar, dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk meningkatkan keterampilan mengajar. Kemudian yang kelima ada kemajuan evaluasi. Teknologi memungkinkan penggunaan berbagai alat evaluasi seperti kuis online, tugas digital, dan analisis data. Guru dapat dengan mudah melacak kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang lebih efektif. Semua pihak, termasuk guru, siswa, dan orang tua, perlu mendukung dan berkolaborasi untuk memastikan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran yang optimal dan inklusif. Itu tadi pemaparan tentang inovasi teknologi pembelajaran berbasis digital. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.